Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, Damai Daily Life. Pagi ini aku udah belanja bayam, ada juga kangkung, dan ada juga cabai seperempat. Itu campur ya cabenya ya. Ada juga terong dan beberapa butir telur. Aku ada beli tahu putih dan tahu kuning. Kemudian ada beberapa tomat dan jahe dan lengkuas. Di sini ada beli daya rencengan. Ada juga sauri, ada bumbu racik, ada ketumbar bubuk, lada bubuk, royco, terus ada kecap saset dan ada beberapa yang lainnya ya teman-teman ya. Dan gak lupa aku juga ada beli 3 ekor ikan yang udah aku cuci dan udah aku potong-potong. Kenapa aku cuman beli ikan 3 ekor? Karena untuk ikan jenis ini anak-anak gak begitu suka, jadi aku cuman beli secukupnya. Lanjut aku bereskan belanjaan aku tadi. Dari cabai yang aku buang batangnya. Dan teman-teman, di sini aku nggak menggunakan wadah putpret ya. Aku di sini cuman menggunakan plastik aja untuk menyimpan sayur-sayuran ataupun belanjaan aku yang aku simpan di kulkas. Kenapa? Karena putbread itu sangat-sangat memakan tempat. Sementara kulkas aku itu kulkas kecil, jadi bila aku gunakan putbread itu hanya bisa menampung beberapa aja. Jadi aku menggunakan plastik aso yang sengaja aku beli baru untuk wadah penyimpanan aku. Dan sebenarnya menyimpan menggunakan plastik asoy seperti ini dalam jangka waktu 1 minggu itu masih aman-aman aja teman-teman. Dan buat teman-teman yang tidak mempunyai wadah putpret ataupun tempat penyimpanan yang bagus, bisa menggunakan plastik asoy seperti aku ini. Dan tidak terasa puasa kali ini sudah memasuki hari yang ke-12. Mudah-mudahan di puasa kali ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki untuk bisa berkumpul dengan sanak saudara kita ya kan teman-teman. Dan tidak lupa aku salam-salam dulu buat teman-teman online aku dimanapun berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan dilancarkan terus rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Dan sekarang waktunya aku pindahkan sayur-sayuran yang sudah aku belanjakan tadi ya ke dalam kulkas. Teman-teman bisa lihat sendiri isi kulkas aku itu bisa dibilang kosong karena memang belum belanja, dan kemungkinan beberapa hari ini aku akan belanja untuk stok 1 minggu ke depan ya teman-teman. Dan untuk saat ini harga kebutuhan bahan pokok masih bisa dibilang stabil. Mudah-mudahan Hamin 1 minggu dan Hamin 1 lebaran nanti lonjakan harga bahan-bahan pokok tidak begitu melambung tinggi, karena seperti biasanya beberapa hari sebelum lebaran itu baik itu harga daging, harga gula ataupun
kebutuhan-kebutuhan yang lainnya itu melonjak naik harganya ya teman-teman. Lanjut aku pindahkan telur ke tempat penyimpanannya. Dan teman-teman jangan salpok dengan tumpukan pakaian kotor yang menggunung. Ini cucian beberapa hari karena aku ada bongkar-bongkar spray, jadi lumayan banyak. Dan ada juga sedikit piring kotor yang belum aku cuci, mungkin nanti siang ataupun sorenya aku bakalan cuci teman-teman. Dan kebetulan bumbu racik yang sering aku pergunakan itu kan sudah habis. Jadi di sini aku membuat campuran bumbu rempah. Di sini aku mempergunakan ada ladaku, ada ketumbar bubuk, ada bawang putih bubuk, ada kunyit bubuk, ada juga bumbu racik dan juga roiko. Semua bahan itu aku mix jadi satu dan ini sudah siap untuk dipergunakan. Dan bumbu racikan rempah seperti ini yang aku bikin ini bisa dipergunakan untuk semua jenis yang bersantan, dan juga bisa digunakan untuk bumbu racik ayam goreng ataupun tempe goreng. Yang aku bikin ini jauh lebih berasa rempahnya dibandingkan bumbu racik ayam ataupun bumbu racik tempe yang biasa kita beli di warung. Dan buat teman-teman yang penasaran dengan racikan bumbu rempah seperti aku ini, teman-teman boleh dicoba di rumah. Mudah-mudahan teman-teman suka ya dengan bumbu racikan seperti ini, karena memang ini tuh benar-benar berasa dibandingkan bumbu racikan yang biasa kita beli di warung. Lanjut aku mau setrika pakaian suami aku yang sudah mulai menumpuk, tapi semenjak menggunakan setrika uap ini, menyetrika itu jadi lebih mudah dan jadi lebih cepat. Hasil setrikaannya rapi, minim dari kerusakan ya pakaian kita bila menggunakan setrika uap ini. Aku tuh udah hampir 2 tahun ini menggunakan setrika uap, dan aku sudah membuktikannya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ganti setrikaan ataupun yang setrikaannya rusak dan belum membeli setrikaan, aku rekomendasikan buat teman-teman untuk beli setrika uap seperti aku ini. Dan untuk jenis ataupun mereknya teman-teman bisa sesuaikan dengan budget ataupun kemampuan. Kalau di sini aku menggunakan setrika uap jenis Philips ya. Dan sekedar tips buat teman-teman di rumah yang suka menyetrika menggunakan pewangi ataupun pelembut pakaian, kita bisa menyemprotkan terlebih dahulu pewangi ataupun pelicin pakaian sebelum kita mulai menyetrika ya. Jadi kita tidak menghabiskan waktu untuk menyemprotkan pewangi di sela-sela kita menggosok, karena tips ini cukup mempermudah dan mempercepat waktu kita untuk menyetrika teman-teman. Dan sampai di sini video dari aku.
Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia mengikuti video aku dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman tidak bosan-bosan dan nantikan terus video aku selanjutnya. Dan bye-bye teman-teman.